Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa Terakhir kita bahas tentang diharamkannya mentakwil, menggunakan akal kita terhadap hal-hal gaib yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti firman Allah tentang kedua tangannya yang dipakai untuk menciptakan Adam, tangan kanannya yang akan dipakai untuk menggulung langit. Allah bersemayam di arsy, Adam dan Musa berdebat, wudu yang terkena sentuhan api, dan lain-lain banyak sekali tentang siksa kubur, tentang Dajjal, tentang tahrikul usbu' bisa menyakitkan syaitan. Ini hanya bisa kita hadapi dengan iman. Sami'na wa ata'na, titik. Tidak bisa kita sikapi dengan akal. Kemarin kita bahas, kalau tahrikul usbu' menggerakkan jari dalam tasyahud bisa menyakitkan syaitan, maka keraskan saja sekalian biar sakit. Ini tidak boleh. Itu berarti pakai akal. Kalau malaikat bertanya kepada orang yang dikubur, menunggu apa? Mungkar Nakir akan datang menanyai ahlul kubur, menunggu pengantarnya pulang, ya kan? Kalau begitu nggak usah pulang-pulang pengantarnya, kasihan, kita bantu, ya. Minimal tinggalkan satu. Kalau dia capek mau pulang ngantuk, gantian satu lagi, ya. Bolehkah bersikap seperti ini? Tidak boleh. Tidak boleh, itu hal gaib. Kita hanya bisa mengimani bahwa Mungkar dan Nakir akan bertanya kepada ahli kubur ketika para pengantarnya pulang. Tentu secara aglabiyah para pengantar itu akan pulang sekitar seperempat jam, 20 menit, ya kira-kira segitulah. Mau ditungguin sampai pagi, bahkan besoknya lagi, tentu tidak akan menggagalkan Mungkar dan Nakir menanyai orang yang ada di kubur, ya. Dan begitu seterusnya. Hal-hal yang gaib hanya kita imani. Masih ingat ketika Nabi bersama para sahabat makan bersama, tiba-tiba Nabi tertawa. Tiba-tiba Nabi tertawa. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau tertawa?" Apa? Masih ingat? Saya lihat ini, orang ini ditunjuk oleh Nabi, ketika makan tadi gak baca bismillah, maka setan jin ikut makan. Ketika sedang asik-asiknya ikut makan, tiba-tiba si fulan ini baca
Apa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kan sunnahnya begitu. Kalau kita lupa baca bismillah dari awal, di tengah-tengah makan kita disunahkan membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Tiba-tiba setan yang ikut makan bersama dia muntah, maka aku tertawa. Ini berita gaib yang wajib kita imani, tidak boleh kita sikapi. Kalau begitu biar setan muntah, pura-pura lupa aja baca bismillah. Nanti ketika udah dapat 10-15 suap, kita baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Boleh mensikapi hal gaib seperti ini? Tidak boleh kita disikapi seperti itu. Wajib kita imani saja bahwa setan akan muntah kalau kita membaca kalimat tersebut. Titik. Dan tentu tidak boleh pura-pura lupa. Ya. Dan begitu seterusnya. Ya. Hal yang gaib itu pasti terjadi. Wajib kita imani, jangan kita sikapi dengan akal kita. Kita lanjutkan. Pasal ke-11. Wa minas sunnati al-lazimati allati man taraka minha khaslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Dan di antara sunnah-sunnah yang telah pasti, di mana orang yang meninggalkan sunnah-sunnah ini berarti dia bukan ahlu sunnah, dan dia tidak beriman dengan sunnah-sunnah ini. Apa? Dirinci dari nomor 12, 13, 14, 15, 16 dan terus. Ya. Jadi sebelum pasal ke-11 ini ada pasal tersendiri. Kemudian pasal 11 menerangkan bagaimana pokok-pokok keyakinan ahlus sunnah, yang siapa tidak ada pada dirinya pasal-pasal ini, perkara-perkara ini, terancam dia bukan ahlus sunnah, bukan musyrik. Ya. Bukan ahlus sunnah berarti pasti kafir? Tidak. Kan ada 1, ada 72, ada 73, ada di luar itu. Siapa satu? Ahlus sunnah wal jamaah, as-salah, al-firqatul najiyah, at-taifatul mansurah. Siapa yang 72? Yang di luar yang satu, tetapi masih musyrik. Yang 72 ditambah dengan yang satu, itulah kaum muslimin. Umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya, ini masih dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka masuk ke kelompok yang 72, bukan masuk kelompok yang satu. Adapun kelompok yang satu ini hanya Rasul dan para sahabat, dan siapapun yang mengikuti Rasul dan para sahabat. Di mana ketika 3 manusia masih hidup, belum ada yang lain. Ketika 3 manusia ini masih hidup, maka seluruh kaum muslimin di muka bumi, dari masyrik sampai maghrib, semuanya adalah ahlus sunnah, semuanya adalah as-salaf. Ketika 3 manusia ini masih hidup, siapa dia? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Ketika Umar masih hidup, maka seluruh kaum muslimin satu. Seluruh umat Islam adalah ahlus sunnah. Tidak ada yang keluar dari ahlus sunnah. Umar wafat, terbunuh ketika mengimami salat subuh, ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu', budak dari Mughirah bin Syu'bah. Setelah itu
baru Islam pecah jadi dua. Dimulai dari zaman Utsman, kaum muslimin di muka bumi ini ada dua kelompok, belum tiga, belum empat, tidak seperti sekarang ini. Sekarang entah sudah berapa puluh. Dari itu, ketika Umar terbunuh, ada dua kaum muslimin. Satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah salaf, ini masih mayoritas. Yang kedua ini yang minoritas. Siapa? Khawarij. Muslimkah? Muslim. Masih muslim. Setelah itu muncul Qadariyah, 3. Setelah itu muncul Rafidah, 4. Mu'tazilah, Jahmiyah, terus semakin buruk, semakin buruk. Yang kita pelajari dari usul sunnah sesuai dengan nama kitabnya, pokok-pokok ahlu sunnah, maka tujuan kita mempelajari kitab ini agar kita tahu syarat-syarat untuk menjadi ahlu sunnah itu apa saja. Kita sudah sampai syarat ke-11. Tentu ini bukan satu-satunya kitab, kan ada usul sunnah Al-Imam Al-Barbahari, ada usul sunnah lagi, ada syarhus sunnah lagi, karya Al-Muzanni, ada akidah ahlul hadis, As-Sun'ani dan lain-lain. Intinya mengajak kaum muslimin untuk masuk ke dalam kelompok satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompoknya Rasul dan para sahabat, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, bukan Khawarij, bukan Jahmiyah, bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah, masuk ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama atau yang ke-12, al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir. Kenapa beliau sebut pertama kali beriman kepada takdir? Tidak beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Kenapa langsung takdir? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kan mestinya kan Allah dulu, habis itu malaikat, habis itu kitab, habis itu para nabi, para rasul, hari akhir, baru takdir. Kenapa langsung disebut takdir? Pokok-pokok ahlu sunnah. Pertama, beriman kepada takdir. Kenapa? Karena ini yang dipungkiri oleh sebagian yang mengaku Islam. Kelompok apa? Kelompok apa? Qadariyah, diikuti Mu'tazilah. Adapun yang menolak ketuhanan Allah enggak ada. Mana kaum muslimin yang menolak beriman kepada Allah, malaikat, kitab? Enggak ada. Maka enggak dibahas. Inilah para ulama. Para ulama itu membahas sesuatu yang terjadi di lapangan, penyakit yang melanda masyarakat. Itulah ulama. Yang enggak melanda, ya biarkan saja. Gitu. Beda kalau kos, tukang cerita, penceramah, membahas yang sedang terjadi, nggak mau. Nanti apa? Nanti bikin masalah, bikin clash, sakit hati, tersinggung. Orang sedang terjadi, sedang gemar-gemarnya maulid, tahlilan, tiba-tiba dibahas maulid bid'ah, tahlilan bid'ah. Kan ini cari penyakit. Gitu. Mending bahas yang lain aja. Udah biarin aja itu. Lagi gemar-gemarnya syirik, mendatangi tempat keramat di hari-hari tertentu satu suro, jangan dibahas. Bahas yang lain, bahas tentang sedekah,
tentang senyum, membersihkan hati. Ulama tidak, justru ketika penyakit itu melanda masyarakat, melanda kaum muslimin, mari kita obati. Tentu orang yang diobati itu merasa nggak nyaman, perih, kasih obat kan perih, pahit, tapi demi kesembuhan, demi kebaikan. Itulah para ulama. Maka ulama sepanjang zaman berbicara tentang Khawarij, berbicara tentang Qadariyah, berbicara tentang Jahmiyah, Jabariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah. Tidak ada yang diam. Sesuai dengan apa yang muncul di zaman itu. Sekarang lagi rame apa? Khawarij, dibahas Khawarij agar kaum muslimin tidak terjerumus. Lagi apa ini? Syiah Rafidhah, bahas agar kaum muslimin tidak terjerumus. Itulah para ulama. Kenapa beliau menulis beriman kepada takdir pertama kali? Karena ini yang dipungkiri oleh orang-orang Qadariyah di zaman sahabat. Sahabat masih hidup. Ibnu Umar, antum bisa lihat di kitab Arba'in, Riyadhus Shalihin, itu di hadis-hadis awal. Ashabul Wurud. Kenapa Ibnu Umar menyampaikan hadis Umar bin Khattab yang dimana ada manusia berpakaian serba putih dengan rambut sangat hitam tersisir rapi, menempelkan kedua dengkulnya ke dengkul Nabi, meletakkan kedua tangannya ke paha Nabi, bertanya tentang Islam, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam. Dijawab satu persatu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada takdir. Itu disampaikan oleh Ibnu Umar atas pertanyaan Yahya bin Ya'mar. Ketika Yahya bin Ya'mar yang datang dari Baghdad ini mengadu kepada Ibnu Umar, di Baghdad ada seorang tokoh Islam berbicara tentang Islam, pidato, ceramah ke sana kemari. Siapa namanya? Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani berbicara tentang takdir, bukan pembicaraan seperti Al-Quran dan Sunnah. Takdir itu bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan kita sendiri. Allah tidak menentukan takdir manusia, kita sendiri yang menciptakan takdir kita sendiri. Ya, Allah mempunyai rencana, bisa kita gagalkan dengan rencana kita. Allah mentakdirkan, merencanakan si fulan ini nanti sekolahnya bodoh, misalnya sering nggak naik kelas. Tapi kalau si fulan ini akhirnya belajar, berusaha, maka rencana Allah itu batal. Akhirnya si fulan itu nilainya bagus, naik kelas terus, bahkan dapat ranking. Jadi rencana Allah bisa dibatalkan oleh usaha manusia. Itu kata-kata si Ma'bad. Ya, lihat Yahya bin Ya'mar dan orang-orang awam di Baghdad mendengar ini bingung. Datanglah ke Mekah berharap ketemu dengan salah seorang sahabat. Masih zaman sahabat dengan tabi'in. Bertemu antara sahabat dengan tabi'in, bukan bertemu antara sahabat dengan Rasulullah. Itu zaman Nabi namanya, bukan zaman sahabat. Zaman sahabat itu ketemu antara sahabat dengan tabi'in. Zaman tabi'in bertemu antara tabi'in dengan atba'ut tabi'in. Zaman atba'ut tabi'in ketemu antara atba'ut tabi'in tabaqat terakhir dengan yang di bawahnya. Ya, Ibnu Umar masih hidup. Berarti sahabat-sahabat lain, Anas bin Malik, Masalah bin Marhamah dan selanjutnya masih pada hidup. Sahabat-sahabat kecil, sahabat-sahabat yang ketika Nabi wafat masih kecil, Ibnu Abbas masih pada hidup. Tapi sudah ada aliran sesat, yaitu Qadariyah. Ya. Adapun yang mengatakan bahwa ada wali abdal,
ada wali kutub, bahwa ada wali-wali yang ikut mengatur dunia ini, belum ada. Pendapat seperti itu belum ada. Belum ada. Ya. Apalagi yang mengatakan jenggot ini tidak wajib, sholat berjamaah tidak wajib, belum ada. Belum ada. Itu setelah itu. Ya. Apalagi mengatakan jilbab tidak wajib, belum ada. Sesesat-sesat khawarij, sesesat-sesat qadariyah masih mengatakan jilbab itu wajib, jenggot itu wajib. Belum ada. Itu baru akhir-akhir ini saja. Ya. Lihat firqah-firqah dolal, rata-rata berjenggot. Ya. Itu belakangan. Lihat pahlawan-pahlawan kita yang muslim, rata-rata berjenggot. Ya. Belakangan. Yang muncul hari itu takdir. Yang dibantah awal-awal dari zaman di mana sahabat masih hidup, takdir. Ya. Maka takdir disebut pertama kali oleh beliau. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarri. Beriman kepada takdir, takdir ada dua. Apa dan apa? Yang baik dan yang buruk. Ya. Pagi-pagi di salat subuh, antum buka handphone, ada SMS, ya, bahwa dagangan antum habis laku keras, ya, bahkan dia minta lagi 3 kali lipat. Takdir bukan? Takdir. Takdir apa? Takdir baik. Ya. Antum di kantor, ada yang nelpon, telah diangkat, ternyata suara istri sambil menangis, mengabarkan anak antum meninggal. Takdir bukan? Takdir. Takdir apa? Takdir buruk. Begitu setiap hari gitu. Kalau nggak baik buruk, kalau nggak buruk baik, terus semuanya takdir. Tidak ada yang keluar dari takdir. Kita sholat takdir, kita tidak sholat takdir. Kita baca Al-Quran takdir, kita tidak baca Al-Quran, semuanya takdir. Adakah perbuatan kita yang keluar dari takdir? Tidak ada. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa? Dan menciptakan pula perbuatan kalian. Jadi perbuatan kita itu Allah yang menciptakan. Maka jangan sombong. Kita sudah sholat, baca Al-Quran, puasa, zakat, haji, kita menyombongkan diri. Padahal itu ciptaan Allah. Kita sholat ciptaan Allah, kita puasa ciptaan Allah. Bagaimana kita sombong? Yang ada bersyukur. Alhamdulillah kita dikehendaki baik. Kita ditakdirkan sholat, ditakdirkan puasa, baca Al-Quran, jihad. Semuanya ciptaan Allah. Gimana kita mau sombong? Nah, ini salah satu hikmah kenapa kita harus yakin percaya dengan takdir. Ya. Masih ingat rukun takdir? Rukun iman 5, rukun iman 6, rukun Islam 5, rukun sholat, rukun wudhu. Ada ditulis oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi. Bukan gubahan para ulama, ini keliru. Ada yang berpendapat rukun sholat itu, syarat sahnya sholat itu bikinan para ulama. Salah. Itu dari Nabi SAW. Cuma Nabi tidak merinci. Nabi tidak bersabda secara rinci, saudara-saudara, rukun sholat ada 13 atau 14. 1 niat, 2 berdiri takbiratul ihram, ya. Tidak. Tetapi bahwa niat itu
rukun sholat sudah disabdakan oleh Nabi, innamal a'malu binniyat misalnya. Bukan gubahan para ulama. Ulama itu hanya memudahkan. Jadi keliru orang yang mengatakan pakai ayat, pakai hadis doang kita nggak bisa sholat. Keliru, bisa. Tapi akan lebih mudah dengan rumusan para ulama itu. Ya, bukan ulama bikin-bikin, bukan. Tapi memudahkan. Ya. Termasuk rukun takdir. Nabi tidak bersabda rukun takdir ada sekian, 1 ini, 2 ini, 3 ini, tentu tidak. Sama dengan Nabi juga tidak pernah mengatakan hukum asal ibadah adalah haram. Hukum asal ibadah adalah haram kecuali yang aku contohkan. Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Tapi kalimat itu hak berdasarkan tulisan para ulama. Ulama mengambil dari mana? Dari sabda Nabi tentunya, untuk memudahkan. Ya. Ada berapa rukun takdir? Ada? Nggak tahu rukun takdir? Ada berapa? Hah? Berapa? Udah langsung aja, 1. Langsung juga nggak tahu. Ada 4. 1, tulisan. Jadi takdir yang kita alami setiap hari, yang baik dan yang buruk, semuanya sudah ditulis oleh Allah. Nggak ada yang keluar dari tulisan. Berapa kali saya menggerakkan tangan di sini, sudah ditulis oleh Allah. Berapa kali antum di majelis ini menguap, Allah sudah nulis. Ya. Berapa kali sholat, berapa kali ninggalin sholat, berapa kali ini, semuanya sudah ditulis. Sampai jatuhnya sehelai daun. Perkara yang tidak ada hubungannya dengan hak dan batil, tidak ada hubungannya dengan halal dan haram, sudah ditulis oleh Allah jauh sebelum langit dan bumi diciptakan. Berapa tahun? 50.000 tahun. 50.000 tahun. Bukan 50 tahun. Bukan 5.000 tahun. Ya. 5.000 tahun kita belum sampai kan? Baru 2.000 berapa sekarang? Ya. Ini bukan 5.000, 50.000. Langit belum ada, bumi belum ada, 50.000 tahun sebelum itu sudah selesai Allah menulis takdir. Saya menggerakkan tangan berapa kali di sini, jatuh daun ini, jatuh kapan ini, luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan ilmu Allah. Kejadian di jagat raya alam semesta ini tidak ada yang keluar dari catatan itu. Tidak ada satupun. Ya. Kalau antum lihat orang main drama, main film, itu masih ada yang keluar dari apa istilahnya, skenario, pasti ada. Tapi kok bagus ini di luar, ya tapi teruskan aja dah. Ya. Nah itu, ini nggak ada di skenario-nya, nggak ada. Tapi bagus nih, menarik. Ya udah terusin aja, pasti ada. Banyak seperti itu. Ya, Allah nggak ada begitu. Ini nggak ada di catatan, tapi bagus juga nih. Ya udah jadi aja. Nggak. Jadi apa yang terjadi dari alif sampai ya, dari awal sampai akhir, semuanya mengikuti catatan. Tidak ada yang keluar sedikit pun. Sedikit pun. Ya. Ini catatan. Di mana Allah mencatatnya? Di sebuah tempat yang bernama Lauh Mahfuz. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat apa itu? Surat apa itu? Wa kulla, surat Yasin. Ya. Suka Yasinan, insyaallah hafal itu. Wa kulla syai'in
ahsainahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami tulis, wa kulla syai', lihat syai' tanpa alif lam, bukan ma'rifat tapi nakira. Apa? Lil istighraq, umum semuanya. Segala sesuatu yang di langit, yang di bumi, yang kelihatan, yang enggak kelihatan, yang ada pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua. Biji ini, biji mangga ini kalau ditanam nanti menumbuhkan mangga, ada berapa daun sudah ditulis. Ada berapa buah yang akan keluar. Tahun berapa buah itu tidak keluar lagi. Dan tahun berapa pohon itu mati. Bulan apa, hari apa, tanggal berapa, menit ke berapa, detik ke berapa. Rinci sekali. Ya. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Allah. Ya. Seandainya Allah ditanya, ya Allah ini bayi masih merah, kapan dia akan meninggal? Tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, hari apa, semua bisa Allah jawab. Berapa kali dia mengerjakan sholat, berapa kali dia ninggalin sholat, dosanya berapa, pahalanya berapa, semuanya bisa Allah jawab dan sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Nulisnya pakai apa? Nah, al-qalam, kolam bahasa Arab, bukan kolam bahasa kita, ya, kolam ikan dan kolam al-qalam apa? Ya itu belajar kolamun kan, tahu kan? Pena. Dan itu adalah makhluk pertama. Makhluk pertama. Langit belum ada, bumi belum ada, otomatis para malaikat belum ada. Mau di mana tinggalnya malaikat kalau langit belum ada? Manusia apalagi? Tumbuh-tumbuhan, bumi belum ada. Planet, bulan, bintang, matahari, semuanya belum ada. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Ya, berarti dohirnya surga belum ada, neraka belum ada. Pena yang pertama kali diciptakan oleh Allah, al-qalam. Lalu Allah perintahkan kepada al-qalam, uktub, tulislah. Si qalam bertanya, segala sesuatu bisa berdialog kepada Allah. Batu, tanah, gunung. Maka antum bisa lihat surat Al-Ahzab, Allah pernah berbicara kepada gunung, langit, bumi, untuk Allah menawarkan kepada mereka untuk menjadi seperti kita, menerima beban agama ini, mukallaf, ya sholat, ya puasa, ya bertauhid dan seterusnya. Mereka semua tidak sanggup. Wa hamalahal insan, setelah ditawarkan kepada manusia, manusia sanggup. Doluman jahula, setelah sanggup Allah cap manusia sebagai dolim jahil. Bukan Allah memuji, ya. Dan kebanyakan ternyata tidak sanggup. Mana yang lebih banyak manusia masuk surga apa neraka? Mana? Lebih banyak masuk surga apa neraka manusia? Neraka. Neraka. Bahkan perbandingannya menurut Nabi berapa? Setiap 1000 manusia yang masuk neraka berapa? 999. Hanya satu yang masuk surga. 1 banding 999. Maka jangan menjadi orang kebanyakan. Karena kebanyakan ya neraka. Ya. Kebanyakan manusia tidak bersyukur, kebanyakan manusia kufur, ingkar. Si kolam bertanya, "Madza sa'aktub?" Apa yang harus aku tulis ya Allah? Allah menjawab, semua kejadian
dari detik ini sampai hari kiamat, sampai manusia masuk surga atau neraka, sampai akhir zaman, semuanya sudah ditulis. Ya. Dan tulisan demi tulisan itu kadang dibocorkan kepada para nabi, para rasul. Adapun selain para nabi, para rasul tidak. Ya. Ambil contoh. Allah pernah membocorkan rahasia tulisan bahwa anak ini kalau besar nanti akan durhaka kepada orang tuanya. Pasti itu dibocorkan kepada Khadir. Maka atas izin Allah, Khadir membunuh anak itu. Nah, dari sini keluar hukum bahwa takdir itu ada yang bercabang, kemungkinannya bercabang. Ada tulisan itu, nanti akan kita bahas macam-macam tulisan, sifat tulisan itu. Ada yang qat'i, tidak bisa ada kemungkinan lain. Si fulan akan mati tahun 2020 habis maghrib, malam Sabtu misalnya. Nah, sudah, nggak mungkin tidak, pasti terjadi. Ada juga yang bercabang. Si fulan akan meninggal tahun 2020. Tapi kalau dia rajin menyambung silaturahim, maka mundur menjadi 2030 misalnya. Mungkinkah? Mungkin. Ada catatan seperti itu. Mana dalil? Tadi, Khadir. Allah bocorkan rahasia takdir itu, tulisan itu. Kalau anak ini sampai dewasa, dia akan durhaka kepada orang tuanya. Maka Allah mengizinkan Khadir untuk membunuh anak itu. Ya. Allah juga bocorkan rahasia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang banyak hal. Nanti di surga Umar akan mendapatkan gedung yang luar biasa yang pernah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Ini bagian dari catatan yang telah Allah catat di Lauh Mahfuz. Tapi Allah bocorkan rahasia itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkinkah kepada selain Nabi? Al-jawab tidak mungkin. Kalau mungkin, berarti ada wahyu selain yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Lalu bagaimana firasat? Beda. Firasat beda. Firasat bukan memberitahu. Firasat bukan memberitahu. Beda dengan wahyu. Wahyu memberitahu. Muhammad akan ada tabi'in yang sangat berbakti kepada ibunya bernama Wais. Nah, Nabi diberitahu oleh Allah lewat Jibril. Itu wahyu. Ya. Muhammad, sebelum kiamat tiba, matahari akan terbit dari barat. Nabi Isa akan turun, akan membunuh Dajjal di Babul Lut, dan seterusnya dan seterusnya. Allah memberitahu, membocorkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun firasat tidak. Firasat memang ada, tetapi bukan wahyu. Ya. Tapi menuntun seseorang untuk berbuat. Ya. Menuntun seseorang untuk berbuat. Mengucapkan sesuatu dan itu atas kehendak Allah. Allah menuntunnya. Fudail bin Iyad sering sekali berdoa,
supaya Harun Ar-Rasyid dipanjangkan umurnya. Harun Ar-Rasyid sering sekali murid-muridnya, teman-temannya sering mendengar itu. Beliau berdoa, ya Allah panjangkan umur Harun Ar-Rasyid. Ya Allah panjangkan umur Harun Ar-Rasyid. Orang-orang agak aneh. Kenapa? Kenapa masih Harun Ar-Rasyid? Gitu. Bukankah ada ulama-ulama lain? Imam Malik misalnya, Imam Syafi'i misalnya. Kenapa Harun Ar-Rasyid? Gitu. Nah, sampai ketika Harun Ar-Rasyid wafat, orang-orang baru tahu, oh ini rupanya. Sepeninggal Harun Ar-Rasyid, kaum muslimin terfitnah luar biasa. Diuji, terkena musibah dengan musibah besar. Sampai Imam Ahmad dipenjara selama 30 bulan. Disiksa oleh anaknya Harun Ar-Rasyid. Siapa? Al-Ma'mun, khalifah pertama yang keluar dari Ahlus Sunnah, khalifah pertama yang menyimpang dari pemahaman Salafus Saleh. Dan Harun Ar-Rasyid khalifah terakhir yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Putranya Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid menyimpang. Ulama-ulama Ahlus Sunnah disiksa, dipenjara. Yang paling keras adalah Imam Ahmad, karena tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Apa ini? Firasat. Allah menggerakkan lisan ulama ini memohon kepada Allah supaya umur Harun Ar-Rasyid dipanjangkan. Bukan Allah memberikan wahyu kepada ulama ini. Kalau Harun Ar-Rasyid wafat, akan diganti oleh anaknya. Anaknya terkena syubhat ilmu kalam, maka mintalah supaya Harun Ar-Rasyid umurnya panjang. Tidak. Beliau tidak tahu kalau akhirnya terjadi fitnah sehebat itu. Digerakkan oleh Allah. Itu firasat. Ya, bukan wahyu. Maka jangan pernah mengatakan si fulan merasa kalau ajalnya sudah dekat. Dia merasa sebelum dia meninggal, dia berasa. Tahu dari mana? Datang ke rumah saya. Padahal udah bertahun-tahun nggak pernah datang ke rumah saya, nggak pernah ketemu. Dia datang ke rumah saya, bayar utang, dia pesen-pesen, ya, tolong kalau saya meninggal, kamu datang ya, sholati saya ya, saya ingin diurus secara sunnah. Besoknya meninggal. Berarti dia berasa, minimal dia dibisikin sama malaikat besok mau mati. Betul? Salah. Nggak ada orang yang tahu bahwa besok akan mati. Kalau tahu, berarti dia nabi. Hanya nabi dan rasul yang diberitahu. Itu pun beberapa saat sebelum nyawa dicabut. Selain nabi dan rasul nggak tahu. Kenapa dia ngomong begitu? Digerakkan. Allah yang menggerakkan. Firasat. Ya. Bukan Allah membisikkan. Sepertinya besok kamu mau mati. Udah sono, utang-utang dibayarin. Nah, nggak ada. Itu wahyu namanya. Mungkinkah seperti itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau mungkin, berarti wahyu belum putus. Berarti nabi dia. Ya. Jadi sekali lagi digerakkan. Banyak anak-anak tiba-tiba ngomong aja. Allah yang menggerakkan dia ngomong. Ya. Adakah catatan lain? Adakah catatan lain selain di Lauh Mahfuz? Jawabnya ada.
Di mana? Di rahim. Ketika kita berada di rahim ibu kita, berapa? 120 hari, 4 bulan kira-kira. 4 bulan kita di rahim ibu kita, catatan itu diulang lagi. Khusus kita, khusus yang bersangkutan. Kita masih di rahim ibu kita. Kita bersama ibu kita berapa lama? 9 bulan kira-kira. Ada yang bilang 9 bulan 10 hari, ada yang 7 bulan, ya segitulah kira-kira. Yang lama kita bersama siapa? Kita bersama ibu kan cuma 9 bulan. Padahal kita kan sudah ada. Dari Lauh Mahfuz sudah ada. Ya. Dari Adam diciptakan kita sudah ada. Di mana? Ya, di sulbinya Adam kan. Kita bersama ibu kita itu kira-kira 9 bulan. Yang lama bertahun-tahun kita bersama siapa? Bersama ayah. Ya, bersama ayah. Berapa lama kita bersama ayah kita? Berapa lama? Dari mulai ayah kita lahir, di sulbinya sudah ada kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, anak-anak kita, terus semua keturunan ayah ada di situ, di sulbi ayah. Ketika ayah kita itu lahir, sampai ayah kita menikahi ibu kita dan air mani ayah masuk ke rahim ibu, dan di situ kita pindah. Di situ kita pindah. Maka lebih lama bersama siapa orang itu? Ibunya apa ayahnya? Ayahnya. Maka semua manusia harus dinasabkan ke ayah, bukan ke ibu. Kalau dilihat sekilas kan pantasnya ibu, wong lahirnya dari perut ibu. Lahirnya kan dari perut ibu, mestinya pantasnya dinasabkan ke ibu. Tidak, nasab ke ayah. Kenapa? Karena sebelum ibu kita ada, sebelum ibu kita mengandung kita jauh-jauh hari sudah bersama ayah. Maka salah kalau ibu-ibu kita, istri-istri kita mengatakan waktu ada cerita atau foto, ya, ibunya waktu remaja misalnya, anaknya nanya, waktu ibu jalan-jalan ini aku di mana? Kan biasa tanya. Ibunya jawab, ada di perut ibu. Benar apa salah? Salah. Mestinya ada di sulbi ayah. Kan belum nikah ibunya, ya, atau belum hamil. Orang lebih lama bersama ayah. Oleh karena itu ketika manusia cuma satu, yaitu Adam,